biasanya kalian dapat temui itu di mana ya? Kalian bisa menemui lambang atau simbol Pancasila ini? Di mana? Di kelas? Di mana Mas Afif? Biasanya lambang atau simbol sila-sila Pancasila ini ada di gambar Garuda ya. Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia ya. Dan kemudian di sini apa saja sih simbol-simbol pada sila
dengan makna sila Pancasila. Apakah gambar ini menunjukkan sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, apa sila ke-5? Ya, maknanya ini menunjukkan sila ke-berapa? Paham anak-anak? Yang belakang Mas Afi paham? Ya. Ya, silakan. Diamati gambarnya, kalian tuliskan apakah itu termasuk sila ke-berapa? Dan silakan dikerjakan ya kelas 3. Kelas 4 sudah selesai? Ya. Sekarang sudah kelas 4? Sudah selesai membacanya? Halo? Coba cek dulu kelas 4. Tepuk semangat kelas 4. Untuk mendapatkan data yang nanti akan kalian sajikan dalam bentuk diagram data, coba sebelumnya penyajian. Penyajian data dalam diagram batang. Contohnya ya. Untuk kelas 4, pernahkah kalian melakukan kegiatan pemilihan ketua kelas? Pernah ya dulu ya, semester awal ya. Ya pas pertama kali masuk. Jadi kelas 4 ada pemilihan ketua kelas yang terpilih Mas Nafa. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan data hasil pemilihan ketua kelas supaya mudah dipahami? Kira-kira gimana ya caranya ya? Ternyata data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar, dan diagram batang. Kalau begitu data itu apa? Yo, tadi sudah dibaca. Coba ada yang tahu data itu apa ya? Dalam bentuk turus ya, bisa datanya dalam bentuk turus, bisa ada pendapat
11. Nah, dari data ini bisakah kita sajikan dalam bentuk diagram data? Bisa tidak ini anak-anak? Data ini bisa disajikan dalam diagram data, bisa ya? Nah, tadi diagram data itu terdapat sumbu yang ke atas namanya sumbu apa? Setelah tadi dibaca sumbu, iya benar sumbu Y, sumbu Y dan yang ke sampai sumbu X. Ini menunjukkan jumlahnya, jumlah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini sumbu X. Untuk sumbu X berarti menunjukkan kategori. Kategorinya apa? Kategorinya apa di sini? Makhluk. Kemudian virus, alfa. Untuk makhluk, kamu banyaknya berapa? Nah, banyaknya data ada 8 dari sini ya. Ya, kita buat diagram batangnya. Kemudian untuk irul, banyaknya data yang memilih irul berapa? 10. Di mana 10? Sini. Yang alfa berapa? 11. Mana 11 ini ya? Nah, paham anak-anak ini penyajian data dalam diagram batang? Paham? Paham? Ada yang mau bertanya? Ya, paham ya? Baik, kalau paham coba bedakan berikan kalian permainan satu kelompok satu. Di sini kalian akan melempar dadu. Dadunya ada gambar makanan tradisional, jajan tradisional. Nah, jajan tradisional ada lapis, donat, dadar gulung, bukan sini. Pastel, betul. Jengkol, kayu, satu donat satu ya, silakan. Lemparnya, nah beda begini kalau kamu silakan kalian.
dedunya. Ya, yang keluar apa dicatat ya. Ah. Itu? Nah, apa itu? Kue putu ayu. Dilempar dicatat. Iya, donat. Lempar catat 36 kali lemparan ya, anak-anak ya. Masa udah selesai kelas 3? Ya. Mas Abid? Belum? Onde-onde. Nah, apa tadi? Itu di papan tulis sudah ada. Maknanya apa? Gambar apa? Itu sesuai dengan sila keberapa? Berarti? Sila. Sudah selesai kelas 3? Sudah. Baik, coba satu-satu yang depan dari Mbak Sasa. Siapa Mbak Sasa? Dibaca bos, dibaca. Gambarnya Mbak Sasa dapat gambar apa itu? Gambar apa Mbak Sasa? Sahar belum selesai, diselesaikan dulu Sahar ya. Gotong royong, kerja sama. Nah ini menunjukkan makna sila keberapa? Coba teman-teman yang belakang, halo kelas 3. Ini Mbak Sasa dapat gambar. Gambarnya apa Mbak Sasa? Gotong royong, kerja sama, kerja bakti, piket kelas. Ini menunjukkan makna sila keberapa ya? Sila keberapa? Sila keberapa? 2. Berapa? 2. 2 apa 3? 3 ya. Kenapa? Karena bersatu ya, persatuan di sini melakukan kegiatan bersama. Kemudian Mas Abid dapat gambar apa? Mas Abid? Ini sedang diskusi ya, diskusi. Nah ini gambarnya orang sedang diskusi, berarti menunjukkan makna sila keberapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Kemudian warna Mas Irul dapat gambar apa Mas Irul? Mas